Ngobrol ala Karyasu. Saya Merisha akan mengajak Sobat Karyasu semua untuk membahas hal yang asik, unik, menarik, mendidik, dan menggelitik. Di episode kali ini kami akan membahas mengenai hal yang spesial bagi Sobat Karyasu semua, Merisha hari ini ditemani oleh salah satu guru yang ganteng dan energik. Ya, ini dia Bapak Silverius Reynaldo atau yang akan kita panggil Pak Dandu. Halo Pak Dandu. Halo Merisha, halo Sobat Karyasu yang ada di rumah. Wah, senang sekali ya Pak Dandu. Hari ini kita dapat bertemu di podcast Ngobrol CC episode harus ke-6. senang, harus happy, apalagi sekarang sama murid kita yang cantik, Merisha. Terima kasih loh Pak. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan baik, apalagi hari ini Pak Dandu tahu ya hari ini mau podcast sama Merisha, ngobrol sama teman-teman Sobat Karyasu yang ada di rumah. Wah ya harus semangat banget dong. Wah, kalau Pak Dandu nggak perlu diraguin, setiap hari pun juga semangat 45 Oh iya ya jelas, Pak. harus itu. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati Hari Pahlawan. Nah, kalau hari ini kita itu memperingati hari yang spesial bagi Pak Dandu dan rekan-rekan yang biasanya nongkrong di ruang guru nih. Kira-kira Pak Dandu tahu nggak ya ini hari apa? Hari ini hari apa ya? Hari guru ya, spesial buat Pak Dandu ya. Pak Dandu kan guru. Misalnya hari dokter kan bukan, Pak Dandu kan dokter. Iya, berarti hari guru ya? Iya, benar sekali. Hari ini kita memperingati Hari Guru. Nah, ngomong-ngomong Pak Dandu sudah menjadi guru sama berapa tahun Pak? Pak Dandu sudah jadi guru itu terhitung apa ya? Belum lama sih. Kalau jadi guru ya, guru di sekolah. Kalau guru di sekolah itu Pak Dandu baru 2 tahun. Di Malang? Di Malang setahun, di sini di Malang 1,5 tahun, di sini hampir setengah tahun. Oke, begitu. Oke. Ternyata sudah cukup lama juga ya sampai mau mencapai 2 tahun. Nah, kalau apa sih Pak penyebabnya membuat Pak Dandu itu mau menjadi guru? Penyebabnya mau jadi guru sebenarnya hal sepele ya, sharing saja. Jadi waktu SMA tuh Pak Dandu pengennya itu jadi kayak kameramen dan lain sebagainya gitu, jurnalistik lah. Nah, tapi ketika Pak Dandu waktu itu SMA pertukaran pelajar ke Cirebon, waktu itu diajak kepala sekolahnya di situ, terus keliling-keliling sekolah, terus Pak Dandu kan jadi dokumentasinya juga bawa kamera gitu. Terus ketika masuk ke lingkungan SD, tuh anak-anak datang merubung, halo Mas, halo Kak gitu, halo iya Masnya bawa kamera foto-foto gitu datang. Dari situ Pak Dandu mulai merasa kayak wih kok rasanya seru ya sama mereka, rasanya seru. Terus akhirnya tak nyoba PGSD. Nah awalnya terus Pak Dandu curhat sama orang tuanya Pak Dandu dan teman-temannya Pak Dandu. Terus akhirnya ya coba aja PGSD. Nah belum sampai situ, bahkan Pak Dandu punya pengalaman lain ketika OMK sempat mengurus yang namanya PIA, anak-anak kalau dulu istilahnya sekolah minggu. Nah itu Pak Dandu juga mendampingi mereka. Itu mereka kayak anak-anak SD yang notabene anak kecil tapi semangatnya besar. Nah itu Pak Dandu kayak lihat, wih anak-anak kecil semangatnya besar. Ini menarik banget ini. Makanya Pak Dandu memutuskan adalah akan jadi guru. Gitu aja. Rasanya simpel tapi sangat menarik Pak. Oke. Sewaktu Pak Dandu masih menjadi murid, punya nggak sih Pak guru yang sangat berkesan di hati Pak Dandu? Kalau boleh cerita sedikit dong Pak tentang beliau. Guru yang berkesan, ada guru, itu guru SMP. Ya, fun fact. SMP matematika ya. Kalau misalnya saya Pak Dandu ngajar di kelas matematika, wih Pak Dandu kok bisa sih matematika? Fun fact, SMP Pak Dandu matematika always remedy. Nah, tapi kemudian Pak Dandu bertemu dengan guru namanya Pak Yosep Banggu, sampai sekarang masih ngajar, itu guru matematika. Nah itu beliau punya moto yang dibilang bisa dikatakan tidak masuk akal, tapi kalau dicoba bisa. Dia itu selalu bilang ke Pak Dandu sama teman-temannya Pak Dandu yang lain, itu selalu bilang iso ra iso kudu iso, ora iso
mesti iso. Nah, lalu Pak Dandu coba terapkan, terutama di Koryesu ini ya, karena Pak Dandu di Koryesu ini kan mengajar kelas 5, yang mana materi matematikanya itu Pak Dandu sendiri yang itu adalah materi yang dulu Pak Dandu tidak menguasai. Terus Pak Dandu teringat kata-kata beliau, iso ra iso, kudu iso, ora iso iso, mesti iso. Nah, itu akhirnya Pak Dandu coba. Pak Dandu baca materinya, lalu Pak Dandu pelajari, Pak Dandu coba-coba. Ya, jadi sebelum Pak Dandu ngajar matematika ya, hari sebelumnya, malamnya, Pak Dandu pasti ngerjain itu soal-soal di LKS, Pak Dandu kerjain semua. Jadi nanti supaya kalau misalnya ada yang tanya, Pak Dandu bisa menjelaskan, atau barangkali Pak Dandu bisa ngasih caranya yang lebih singkat gitu. Jadi dari beliaulah Pak Dandu menyadari kalau selamanya, selagi kita hidup di dunia ini, selamanya kita pasti akan belajar, begitu. Oke, wah gurunya sangat berkesan ya. Oke, oh ya, selama Pak Dandu mengajar di SMA Sudidini Koryesu, udah banyak dong pasti pengalamannya. Kira-kira ada nggak sih Pak pengalaman suka dan duka yang ada di sekolah ini? Suka dan duka, sukanya dulu ya. Sukanya itu misalnya Pak Dandu mau ngajar kayak kan ini karena materi baru sama mungkin di sekolah waktu Pak Dandu ngajar di sini sama sekolah yang dulu kan beda budayanya. Nah itu Pak Dandu mulai membiasakan diri. Tapi ketika di tengah-tengah misalnya Pak Dandu kayak capek, jadi kayak malamnya itu Pak Dandu capek banget. Tapi ketika pagi ketemu anak-anak, apalagi ketemu murid-muridnya Pak Dandu sendiri ya, itu kayak semangat lagi. Ya walaupun di kelasnya Pak Dandu ada aja yang bikin ulah gitulah ya. Nah itu tetap Pak Dandu semangat bagaimanapun caranya memberikan pembelajaran yang tidak membosankan sama mereka. Itu sukanya. Jadi kayak semangatnya itu tidak habis-habis untuk bertemu dengan mereka. Oke, nah kalau dukanya itu misalnya Pak Dandu mau menyiapkan materi buat besok, kayak menyiapkan cara ngajarnya buat besok murid-muridnya Pak Dandu itu gimana. Nah itu Pak Dandu kadang bingung, kadang kayak semua idenya itu udah mentok, terus ketika Pak Dandu ngajar pun kadang kayak semuanya udah berjalan lancar nih, terus ternyata ada 1-2 anak yang mungkin kelewatan atau Pak Dandu tidak terlalu memperhatikan atau kelewatan itu tadi, sehingga tiba-tiba anak itu bilang, Pak bosen Pak, ganti. Nah itu kayak tantangan tersendiri buat Pak Dandu gitu. Apalagi misalnya ya di dalam kelas itu kan pasti ada, nggak mungkin kelas itu sempurna perfect, itu nggak mungkin, pasti ada 1-2 anak itu mungkin yang nilainya kurang. Nah itu Pak Dandu kadang sampai bingung gimana ya, kayak bukan bingung sih, kayak galaunya kayak apa aku yang ngajar salah ya gitu, apa mungkin aku atau mungkin Pak Dandu ini kayak mungkin ngajarnya ya kurang seru atau membosankan gitu ya, mungkin itu sih dukanya. Kalau dukanya itu pasti udah ketutup sama ketika ketemu anak-anak, terus langsung lihat anak-anak, Pak Dandu masuk posisi anak-anak itu sudah ngobrol sana kemari sama teman-temannya, itu udah semangat Pak Dandu, berarti mereka punya semangat. Walaupun nanti setelah siang sedikit gitu udah langsung gitu. Kemarin Kevin juga ketiduran kok Pak. Oh ada yang ketiduran juga kemarin? Ada, karena udah capek sama aksara Jawanya. Oh iya, ya itu dia tantangan baru buat Pak Dandu. Oke, mungkin itu saja sih. Oke, pengalamannya udah banyak ya Pak selama mengajar di SMA Sudidini Koryesu. Ya, kurang lebih. Oke. Pak Dandu, Risha mau tanya nih. Kira-kira saat Pak Dandu mengajar ada nggak sih murid yang paling berkesan buat Pak Dandu? Dan alasannya tuh apa yang membuat Pak Dandu tuh menjadikan murid tersebut berkesan? Murid yang berkesan ada sih. 1-2 ada 1-2. Salah satunya nah nih salah satunya nih tuh ya Pak Dandu ceritakan nih, ini kalau di kelas ini kebetulan muridnya Pak Dandu juga. Nah, ini kalau di kelas itu misalnya Pak Dandu kasih kuis, teman-temannya ada angkat tangan, dia juga angkat tangan. Nah angkat tangan
karena Pak Dandu tahu ya, pasti jawabannya Merisel itu betul. Makanya kadang tak lewatin. Itu misalnya yang angkat tangan ada 5 anak termasuk Merisel. Yang Pak Dandu tunjuk itu pasti 4 dulu. Yang Merisel nanti terakhir kalau 4 ini nggak bisa jawab atau jawabnya salah gitu. Nah terus kadang nih Merisel ini kalau misalnya nggak ditunjuk-tunjuk dari tadi langsung protes, ah wes lah Pak, aku nggak ditunjuk dari tadi gitu. Nah terus Pak Dandu bilang, nah kan kamu pasti jawabannya betul toh Sel, nah gantian temennya dulu. Nah itu, tapi menariknya sama Merisel ini apa ya, dia mau mencoba apapun yang terjadi. Kayak kemarin aksara Jawa materi baru ya, aksara Jawa pasangan gitu, Pak Dandu coba tulis di papan tulis, terus Pak Dandu suruh cari. Ya walaupun Merisel awalnya salah ya, meskipun masih beberapa ada yang salah, tapi dia mau mencoba terus, mau mencari tahu gitu. Jadi kayak nggak wes lah Pak gitu. Ya walaupun nanti misalnya nggak ketemu gitu, akhirnya dia wes lah Pak. Nah disitulah Pak Dandu harus datang langsung. Yang sulit mana toh Sel gitu. Dia baru datang. Nah itu waktu ditanya mana saya malah nggak jawab aku karena bingung yang sulit mana. Gitu. Oh gitu ya. Nah kalau yang kedua itu ada Kevin namanya. Tuh, wah tuh apapun yang terjadi. Nah ini makanya barangkali besok ada guru yang mau coba, penasaran sih sama kelasnya Pak Dandu, boleh masuk, boleh sekali. Nah itu nanti kalau sama yang sama si Kevin itu tadi, wah udah dikasih tahu tuh udah dikasih tahu kadang Kevin ini PH loh, mosok ngobrol, udah kerjain. Kadang itu pernah ya waktu itu sampai pernah tak foto terus tak edit jadi salah satu karakter anime karena kamu tahu apa? Kalian tahu kenapa dia ngerjain PH apa ya itu waktu itu? PH SBDP, matanya ditutup pakai masker. Jadi itu masker warna hitam, biru, itu biru dongker gitu, ditutup di mata gini. Terus dia bisa ngerjain. Kevin, Pak Dandu panggil Kevin, ya Pak, gitu. Nengok loh dia. Itu yang bikin kayak wih gila. Terus akhirnya waktu dia nengok itu tak foto, tak edit, tak kasih rambut, terus tak kirim ke grup WA yang ada anak-anaknya gitu. Itu kayak tokoh anime siapa sih itu? Gojo Satoru dari anime Jujutsu Kaisen. Nah, itu kayak aneh-aneh aja lah, polanya itu pasti ada aja gitu. Kadang seru kadang gitu. Ya itu dia. Tantangan lagi sih itu buat Pak Dandu. Ya mungkin itu sih 2 anak itu yang paling berkesan buat Pak Dandu. Oke. Oh ya, tadi kan Merisel terus yang tanya ya, berarti sekarang giliran Pak Dandu nih. Nah, kalau menurut Merisel sendiri, guru yang berkesan menurut Merisel itu yang seperti apa toh? Barangkali nanti nek Merisel nyebutin guru yang berkesan itu kayak apa ya Pak? Yang bisa ngedance lah kayak Jungkook gitu, yang bisa nyanyi lah kayak Siwon gitu. Nah barangkali nanti Pak Dandu bisa olah kan, bisa tiruin gitu nanti di kelas, tiba-tiba datang gitu pakai stylenya Jungkook, topi dibelakangin, ngedance sambil ngajar. Ya, pulang-pulang kurus Pak Dandu. Ya, itu yang seperti apa Merisel, guru yang berkesan? Yang berkesan itu yang pastinya tegas, bijaksana, kemudian humoris kayak Pak Dandu, kemudian bisa bersahabat sama murid-muridnya, terus bisa sharing-sharing sama kita, dan pastinya nggak cuma memberi pelajaran di sekolah, tetapi juga bisa memberikan pelajaran hidup gitu di masa yang akan datang, gitu Pak Dandu. Oke, wow. Banyak juga nih. Beberapa udah sesuai kok Pak. Beberapa sudah sesuai ya. Tapi yang kurang kayaknya bijaksana ya. Ini tunggu rambutnya putih dulu ini. Biar kelihatan bijaksana gitu, tumbuh uban gitu ya kayak Dr. Strange. Woi, Dr. Strange. Oke, selanjutnya kalau Merisel sendiri selama bersekolah nih dari TK, kan TK atau Merisel nggak langsung SD tuh? Enggak ya. Ya TK, dari TK mungkin atau ketika di SD ini atau mungkin di sekolah minggu, ikut sekolah minggu? Ikut. Nah, ikut sekolah atau di sekolah minggu ada nggak guru atau pendamping yang berkesan bagi Merisel? Mungkin Merisel bisa cerita itu orangnya siapa, terus alasannya kenapa kok orang itu berkesan gitu. Iya, sebenarnya semua guru itu kan pasti berkesan dan punya caranya masing-masing buat ngajar Merisel. Tapi menurut Merisel yang paling berkesan itu Bu Cahya.
Bu Cahya. Iya, Ya Bu Cahya. Oke. Merisha waktu masih kelas 4. Karena saat masih kelas 4 itu masih masa pandemi. Jadi mau nggak mau tuh pelajarannya harus tatapan sama layar, bukan sama gurunya langsung, dan pakainya pelajaran online atau daring. Dan di situ sebenarnya beberapa teman-temanku tuh malah pada WA-an kan di grup. Tetapi Bu Cahya itu masih bisa semangat mengajar kita, masih bisa menerangkan pelajaran dengan kayak bawaan yang semangat, seneng, dan nggak pernah mengeluh gitu sama kita. Dan akhirnya pun karena semangatnya Bu Cahya, pelajaran yang disampaikan Bu Cahya ke Merisha pun juga Merisha merasa jelas gitu pelajaran yang disampaikan. Dan Bu Cahya itu bukan tipe orang yang galak-galak banget kayak kalau pelajaran ya udah pelajaran, tapi masih mau bercanda, kayak paling ngajak ngomong kita terus ketawa. Jadi pelajaran saat sama Bu Cahya tuh nggak tegang tapi juga tetap disiplin. Sama Pak Dandu juga kayak gitu kok. Wah, puji Tuhan. Berarti Pak Dandu juga masuk guru yang berkesan ya secara tidak langsung. Oke. Wah, keren banget itu. Berarti barangkali nanti Pak Dandu bisa pakai tekniknya Bu Cahya ya gitu. Kalau misalnya nanti ya semoga nggak terjadi lagi ya pembelajaran daring atau pembelajaran LDR gitu. Itu kan kayak belajar kok tatapan sama layar gitu. Nanti bisa disambi-sambi, itu kan nggak fokus nanti muridnya, kasihan gitu. Nah, menurut Bapak Dandu sendiri, tugas utama dari seorang guru selain mengajar itu apa, Pak? Tugas guru selain apa tadi? Mengajar. Selain mengajar ya, banyak sih guru ya. Nah, salah satu peran guru yang Pak Dandu lakukan tuh ya, dari pengalamannya Pak Dandu sendiri, baik ketika di Koryesu maupun di sekolah sebelumnya, itu pengalamannya Pak Dandu adalah guru di situ tidak hanya berperan sebagai pengajar. Jadi kayak nggak hanya ngajar matematika ini kali ini, enggak, IPS, IPA, benda padat menjadi cair, itu enggak. Nah, itu Pak Dandu juga harus menjadi teman dan orang tua. Menjadi teman itu contohnya ya Merisha tahu sendiri kalau misalnya pas istirahat gitu. Terus Vinci ganggu ada murid saya namanya Vinci gitu. Itu ganggu Pak Dandu ya, atau misalnya kamu ganggu Pak Dandu gitu. Nah, itu Pak Dandu juga di situ peran Pak Dandu jadi teman. Nggak bisa kan misalnya usilin Pak Dandu, terus Pak Dandu, kok nggak sopan kayak gitu. Itu kan kayak kaku banget. Nah, di situ makanya Pak Dandu harus menyesuaikan sebagai teman. Nah, sebagai teman. Tapi ketika misalnya ada masalah, misalnya ada kasus bullying, terus ada yang curhat, Pak Dandu, saya itu di sekolah sering dibully sama ini. Nah, di situ Pak Dandu berperan sebagai orang tua. Di mana Pak Dandu harus mendengarkan segala keluh kesahnya, bukan hanya kasus bullying, misalnya kasus lain seperti kurang memahami pembelajaran, atau mungkin ada anak-anak yang punya masalah lain di luar sekolah gitu. Di situ Pak Dandu harus mendengarkan, walaupun kadang-kadang yang diceritakan itu kayak yang dari pengalaman Pak Dandu ya selama di Koryesu ini, itu kayak, Pak, kerasku ternyata nggak suka sama aku. Nah, itu Pak Dandu kayak, wih, anak SD zaman sekarang sudah ada istilah pacaran keras-kerasan. Zaman Pak Dandu dulu rebutan Power Ranger merah gitu. Nah, itu dia. Nah, terus apalagi ya, guru juga ya itu jadi orang tua juga. Nah, seperti biasanya, ini baru-baru saja sih kalau di kelas Pak Dandu sekarang, di kelas saya terutama itu, kalau pembelajaran hampir berakhir, itu Pak Dandu mulai memberikan bukan materi pembelajaran lagi, tapi materi kayak nilai-nilai kehidupan gitu. Nilai-nilai kehidupan Pak Dandu berikan. Jadi kayak misalnya kayak ikhlas itu apa, terus toleransi itu seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi supaya nanti guru itu tidak hanya menciptakan orang pinter. Nah, karena di sini di Indonesia ini sudah banyak banget orang pinter. Tapi kalau orang ini pinter, tapi ininya nggak main, hatinya nggak main, itu sama saja. Jadi kayak, ya kamu tahulah orang-orang yang sering menongol di TV itu rompi kuning, tulisan KPK. Nah, tuh contohnya. Mereka kayak pejabat kan mereka, tinggi, terus kayak
jabatannya tinggi sama orang pinter kan pasti yang kayak gitu. Nah, Punya nama. tapi karena mereka orang pinter dan hatinya nggak main kan jadinya ya seperti itu. Makanya Pak Dandu ketika di jam-jam akhir Pak Dandu mulai memberikan pembelajaran nilai-nilai kehidupan supaya supaya kelak 15 tahun kemudian atau mungkin 20 tahun kemudian Pak Dandu tidak akan menemui murid-murid yang seperti itu. Jadi murid-murid Pak Dandu pintar dan hatinya juga juga bergerak. Jadi tidak hanya hebat di pikiran tapi empatinya juga terlatih begitu. Wah, keren sekali ya sebenarnya tugas dari seorang guru. Apakah aku akan menjadi guru ya? Boleh tuh. Kayaknya cocok loh jadi guru. Biasanya kamu kan kalau di kelas ngajar kan itu misalnya lagi ngajarin matematika ya. Matematika ya biasanya ya, matematika gitu. Terus misalnya kelompok ada yang nggak bisa nih. Kan Pak Dandu sering nunjuk. Risiel, bantuin itu dong. Nah, Risiel tolong bantuin itu. Nah, ya tapi itu. udah kebawa emosi apa? Apa? Kayaknya nggak bisa karena baru ngajarin sedikit tuh kadang kalau misalkan nggak paham-paham, bisa intinya simpel tuh udah emosi. Udah emosi. Udah emosi. Iya, nggak apa-apa yuk. Masa depan nggak ada yang tahu. Barangkali kamu nanti misalnya kamu mau jadi masa depan nanti kamu jadi kayak idolmu gitu, jadi anggota girl band dan lain sebagainya. Kamu juga bisa loh jadi guru. Secara nggak langsung ya. Misalnya kayak di kelasnya Pak Dandu kan ada tuh yang suka Blackpink. Wah, yang suka Blackpink itu bisa loh kamu belajar dari Blackpink. Belajar apa Pak? Korea, bahasa Korea. Bahasa Korea gunanya apa Pak? Ya nanti kalau kamu liburan ke Korea, ketemu orang Korea, siapa tahu jodohmu orang Korea. Wah, kan ngobrolnya bisa pakai bahasa Korea. Nah, itu. Terus barangkali kamu suka ngedance kan juga bisa belajar dari Blackpink. Nah, aku suka ngedance sih. Nah, barangkali besok kamu bisa jadi guru secara tidak langsung, guru di bidang yang lain gitu. Kan bisa juga. Oke, kita lanjut aja. Oke. Nah, kalau tadi Pak Dandu sudah menyebutkan tugas selain mengajar, kira-kira kayak yang tadi Pak Dandu sebutin sendiri, kira-kira semua orang itu bisa menjadi guru nggak sih Pak? Dan syarat untuk menjadi guru itu apa? Semua orang bisa menjadi guru nggak ya? Bisa, semua orang bisa menjadi guru. Karena orang hidup di dunia ini pasti punya pengalaman. Apalagi yang sudah usia sepuh-sepuh, itu pasti pelajaran atau ilmu-ilmu kehidupannya pasti sudah tinggi banget dibanding Pak Dandu. Misalnya Pak Dandu punya nenek, jadi neneknya Pak Dandu yang tidak tamat SD, itu otomatis kalau masalah dari kepintaran kan lebih pintar Pak Dandu ya dari neneknya Pak Dandu. Nah, di situ neneknya Pak Dandu bisa jadi guru nggak? Bisa sekali, bisa jadi guru. Nah, apa yang diajarkan? Nggak mungkin dong dia mengajarkan matematika, nggak mungkin dong. Nah, dia mengajarkan nilai kehidupan. Sama juga orang tua, mungkin nanti guru les dan lain sebagainya itu bisa jadi guru. Ojol pun bisa jadi guru. Nah, karena mereka sudah bisa memberikan nilai-nilai kehidupan bagi kita, begitu. Wah, berarti semua orang itu sebenarnya bisa ya Pak menjadi guru? Bisa sekali. Berarti termasuk orang tua kita Sobat Kadesa semua. Mengapa? Karena orang tua kita lah yang telah mengajarkan kita sikap, tata krama, dan berbagai macam hal lainnya. Betul kan Pak Dandu? Betul sekali. Oke. Sewaktu Pak Dandu masih menjadi murid, apa sih Pak jasa guru Pak Dandu yang membuat Pak Dandu tuh bisa jadi guru seperti ini? Gitu. Yang jasa guru yang bisa membuat Pak Dandu seperti ini, yaitu adalah kayak masalah itu datang, tapi tidak akan mengikutimu. Kayak misalnya bukan gitu sih, kayak rumit ya. Bahasanya rumit. Jadi misalnya kayak gini, kamu hari ini mendapatkan tantangan, ini hanya tantangan hari ini. Hari esok itu ada tantangan lagi. Nah, di situ Pak Dandu diajari kayak jangan pernah menyerah. Terus coba. Kamu gagal, apa yang harus kamu lakukan kalau gagal? Kalau gagal, ya coba lagi. Nah, coba lagi.
Selagi kita masih hidup, apa salahnya kita mencoba? Selagi itu baik. Gitu. Kok jadi sharing, Pak? Gitu. Wah, berarti Sobat CC semua, kita itu patut berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Mengapa? Karena berkat jasa mereka, kita itu mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat luas. Saya itu juga sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua, karena berkat jasa mereka, Mesya bisa terus berkembang sampai saat ini. Masuk Pak Dandu, terima kasih Pak. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Terima kasih kembali. Grogi nih. Nah, betul sekali Merisel. Pasti Bapak Ibu Guru Merisel yang dulu mungkin guru TK, guru sekolah minggu yang sekarang, atau guru-guru SD yang dulu pernah ngajar Merisel pasti bangga dengan Merisel sekarang yang terus berkembang dan tidak pernah bosan untuk mengembangkan bakat-bakatnya seperti itu. Iya, itu juga poin paling yang membuat Merisel berkesan aja gitu. Untuk mengembangkan bakat gitu. Nice. Oke, this is the last ya Pak. Oke, last. Oke. Pak Dandu punya pesan nggak buat guru-guru muda yang saat ini masih menjadi guru kayak Pak Dandu? Pesan untuk guru-guru muda. Pak Dandu sendiri termasuk muda ya, berarti ada yang lebih muda berarti. Oke. Ya, pesan untuk guru-guru muda adalah jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena selama kita hidup, kita akan selalu belajar apapun yang terjadi. Sekian dari saya. Oke. Nah, hari ini tuh seru banget ya Pak, kita bisa ngobrol-ngobrol banyak tentang Hari Guru, tentang pengalamannya Pak Dandu, pengalamannya Merisel. Banyak. Nah, di kesempatan kali ini Merisel mau memberikan ucapan kepada guru-guru. Pertama-tama Merisel ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan Merisel jasa-jasa mereka, memberikan Merisel pengajaran hidup maupun pengajaran di sekolah. Karena berkat mereka, Merisel itu bisa terus berkembang, mengembangkan bakat sampai saat ini. Merisel juga berterima kasih kepada guru-guru di Indonesia karena berkat jasa mereka dapat membantu untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, Sobat KRC semua, itu tadi adalah podcast Ngobrol CC episode ke-6 bersama Pak Dandu wali kelas 5A. Semoga cerita dari Merisel dan cerita dari Pak Dandu bisa membuat Sobat KRC semua lebih menghargai sosok guru, baik guru di rumah, guru di sekolah maupun guru di lingkungan. Bahkan jangan takut untuk menjadi guru di sekitar kita, karena anak adalah guru bagi orang tuanya. Begitu Sobat. Akhir kata dari saya, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. And don't forget to like, comment, share this video, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Adesu, happy, cheerful, and be the best. Hore! Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku. Kan ku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku guruku. Check sound. Welcome with me Mr. Dandu. And with me Merisel. Udah tuh. Nyanyi lagu.
Penerimaan peserta didik baru SD Marsudi Rini Koryesu tahun pelajaran 2023-2024 telah dibuka. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu ke SD Marsudi Rini Koryesu yang ada di Jalan Halmahera 1, nomor 21 Semarang. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi 024 841 2256. Terima kasih.